Oke, langsung saja salam olahraga, salam dari Profesor Bola ya. Di balik kedatangan pelatih baru timnas Indonesia, John Hetman ya, yang digadang-gadang akan membangkitkan kejayaan timnas Indonesia. Tapi menurutku sih enggak ya, karena ini juga pelatih ya harga murah ya, yang pelatih yang berlebar harganya murah ya, secara market value harganya sangat murah lah saya katakan ya, nggak kelas dunia lah ini ya, tapi ya berasal dari Inggris ya kan. Kalau ditanya, apakah abang yakin ya John Hetman ini bisa membawa tim Indonesia seperti Sinteyong? Enggak sama sekali ya. John Hetman nggak akan bisa menyamai masa-masa kejayaan Sinteyong ya. John Hetman akan mengalami masalah yang sangat besar lagi, seperti yang dialami seperti Patrick Kluivert ya. Kenapa? Karena banyak ya, 90% pecinta sepak bola Indonesia itu menginginkan STY bukan John Hetman. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, ada kabar berita bahwasannya Arya Sinulinga mengatakan pendukung-pendukung STY dilarang hadir ya ketika timnas Indonesia main. Ini kocak nih ya, Pak Arya nih ya. Semakin lama Pak Arya ini semakin memberikan statement-statement yang kocak gitu loh. Nah, di sini kita nggak tahu ya, kenapa Pak Arya mengatakan ya pendukung STY itu dilarang hadir ketika timnas Indonesia bermain. Nah, katanya agar fokus pemain nggak buyar, agar fokus pemain nggak pecah. Ya, jadi Pak Arya ya, sebelum Bapak mengatakan hal seperti ini ya, masyarakat juga khususnya pendukung STY itu sudah berpikir seperti itu. Mereka nggak akan hadir ke stadion ya kalau bukan STY pelatihnya, Pak. Jadi Bapak nggak usah mengatakan statement yang seperti ini, Pak ya. Tolong Pak Arya, jangan buat kita jangan buat lelucon lah saya katakan ya. Ada aja Pak ya. Jadi ya itulah teman-teman ya, pelatih baru kita John Hetman ya, nggak akan bisa membawa tim Indonesia seperti Sinteyong ya. Dan di sini juga pemilihan John Hetman ini katanya tidak ikut campur Pak Erick Thohir. Nah, pertanyaannya kenapa ada statement seperti ini ya? Saya yakin 100% jika nanti John Hetman ini gagal di timnas Indonesia, masyarakat nggak menyalahkan Pak Erick Thohir. Nah, ini adalah sistem cuci tangan, teman-teman. Sistem cuci tangan, ya, sistem pecundang, ya, pecundang, pengkhianat, ya, itulah sistem pengkhianat. Untuk Pak Ketum, ya, bahwasanya kita tahu lah, setiap pemilihan pelatih itu pasti ada persetujuan dari Ketua Umum Federasi, ya kan? Kalau Pak Erick Thohir nggak ikut campur tentang pemilihan pelatih ini, jadi siapa, ya? Jadi siapa yang meresmikan penandatanganan ini tersebut, ya? Apakah Pak Arya, ya? Apakah Pak Ketum? Nah, kita nggak tahu. Siapa yang akan menjadi tumbal, ya? Selanjutnya Pak Erick Thohir. Nah, dulu kan tumbalnya STY itu. Sekarang nggak tahu dia siapa nih, ya? Gila sih nih. Gila. Bola kita ini semacam diobok-obok, teman-teman. Diobok-obok, ya. Ya, ujung-ujungnya nggak jelas gitu loh. Nggak jelas sama sekali, ya. Nggak jelas sama sekali. Dan pelatih juga, pelatih Jerman ini bergaji sekitar 700 ya. 700 atau 400 lah itu ya. Juta per bulan, ya. Memang gajinya nggak sebesar Sinteyong, ya. Tapi kita lihat. Tapi menurut saya nggak bisa seperti Sinteyong, nggak bisa seperti Sinteyong ya, karena ini pelatih juga adalah pelatih yang keras kepala ya. John Hetman ini pelatih yang keras kepala, memang pelatih yang keras ya, yang keras pada pemain-pemain ketika pemain tidak mengikuti instruksinya di dalam latihan ya. Ya memang kita membutuhkan sosok pelatih yang seperti ini. Tapi kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ke depannya gimana nanti perkembangan timnas kita di tangan John Hetman ya. Ya, tapi ya aku nggak dukung lah ya untuk John Hetman ini ya. Karena nggak sesuai kriteria juga ya. Dia meloloskan Kanada. Kanada itu di ranking 70 dunia, Bos. Indonesia 120-an, Bos. Jadi beda tuh peringkat, beda 50 kan. Jadi nggak masuk kriteria sama sekali. Kalau tadi dia membawa negara yang peringkatnya 130-an lolos Piala Dunia, baru tuh mantap, top, masuk kriteria. Nah, kalau dia bawa Kanada lolos Piala Dunia, itu Kanada peringkat 70 dunia, Bos. 70 dunia, sekali lagi, 70 dunia.
Indonesia 120 dunia. Jadi itu perbedaannya teman-teman ya. Walaupun dia bawa Kanada lolos ke Piala Dunia, tapi nggak sesuai dengan kriteria kita ya. Intinya di hatiku tetap STY teman-teman ya. Tapi kita lihat aja part ini ya. Kalau nanti dia bagus ya syukur ya. Kalau dia nggak bagus, suarakan out untuk John Edman. Jangan dikatakan PSSI, walaupun John Edman gagal di tahun ini, dia nggak akan dipecat. Kalau dia gagal di tahun ini, pecat. Karena tujuan kita lolos Piala Dunia 2030. Oke, mungkin itu dari saya, Profesor Bola. Semoga kalian sehat-sehat semua, dilancarkan rezeki kalian semua teman-teman ya, dilancarkan semua segala urusan ya, diperlancar dan diberikan kesehatan. Thank you. Salam dari Profesor Bola.